bersedia untuk tidak menutup pendaftaran menjelang hari H. Ya, silakan terus cepat atur segala sesuatu, karena saya percaya Tuhan tidak pernah iseng dengan kita. Yang pertama-tama saya mau bagikan di Lukas 22. Di ayat ini dikatakan begini, munculkan di depan ya segera. Terima kasih. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ia di situ Yesus. Kira-kira sepelepat engkau akan memukul arah. Elisa gusar gelisah dengan kondisi hati yang hal-hal ini tidak bisa ada buktinya. Tapi Elisa itu berkata, abdi Allah ini kan mengerti hatinya Tuhan. Dia beritahu sama Raja Israel itu, kalau kamu mau dipakai Tuhan sejauh apa sih, sebesar apa sih? Pukul 3 kali, sama Tuhan itu jangan basa-basi. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, mintalah dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan itu dengan radikal. Ke tempat-tempat yang sunyi, kita akan belajar langsung dari juru selamat kita, cerita tentang beliau. Kita buka bersama-sama di Markus pasal 1 ayat 35 sampai 37. Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, dimensi keempat doa. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ini Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tempat yang sama tadi yang kita baca, ayat untuk super conference tadi, sepelempar batu jauh. Tapi kali ini tidak perlu lempar batu, karena Yesus pergi ke situ sendirian. Murid-muridnya, ayat 36, tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari engkau, guru-guru. Everyone is looking for you. Tuhan Yesus itu komit untuk berdoa. Yesus itu kurang apa? Dia itu anak Allah. Kalau kita berfirman, kita minta urapan. Karena kitanya kotor. Kita perlu dibersihkan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Kalau Yesus itulah hadirat Allah. Gak perlu melayakkan diri. Dia tanpa dosa. Dia tidak perlu urapan. Kalau kita menyampaikan firman, Yesus haji, itu aja firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Jesus is the word of God. Kalau dia butuh doa, kita apa lagi? Karena Yesus hadir dalam forum manusia. Formatnya itu daging darah, sekalipun Bapaknya adalah Allah Bapa di sorga, bukan Yusuf. Maria, semua yang melalui kandungan perempuan adalah manusia. Tapi Yesus tidak lahir dari sperma. Oleh karena Roh Kudus. Meskipun demikian, dalam wujudnya sebagai manusia, Yesus bergantung penuh kepada Roh Allah yang hingga padanya saat baptisan, yang menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai oleh setan. Yesus ini tiap pagi, bahkan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, murid-muridnya belum bangun, he woke up. Dia bangun, pergi keluar, meninggalkan murid-muridnya yang tidur di situ. Mungkin mereka itu sama-sama lah ya. Mereka itu selalu bersama-sama. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Sebenarnya nggak tentu tidurnya satu rumah, karena Yesus dan Petrus itu sama-sama waktu itu. Yesus tinggal di Kapernaum, Petrus juga dari sana. Rumah Yesus gak jauh lah, hanyalah gang sebelah. Simon waktu bangun cari Tuhan, pagi-pagi Tuhan gak ada di sana. Mau cari Tuhan, ketemunya itu selalu di ruang doa. Mau dekat sama Yesus, bukan dengan ngaku-ngaku Kristen. Ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul ke rumah Yesus, Yesus gak di situ. Yesus selalu ada di rumah Bapaknya. At least sekalipun bukan di bait suci, Yesus ada di Getsemani. Yesus itu selalu ditemukan dalam hadirat Bapa. Jadi kalau kita mau ketemu sama Tuhan, doa. Paham ya? Pernah sekali kami pergi ke satu tempat. Malam sebelumnya, tante kami yang waktu itu pergi dengan kami, itu lihat satu toko kain gitu. Ya. Demennya sukanya itu lihat kain gitu ya. Lalu pada waktu kami pergi,
Lalu habis itu kami mau janjian ketemu tapi HP nggak ada sinyal. Jadi cari di mana kira-kira, istri saya pintar. Oh, kita cari coba. Siapa tahu mereka keluyuran, pergi ke toko. Toko itu tadi malam, subuhan kan, dari mall segede itu, bisa ketemunya tuh di toko itu. Kita nggak cari ke food court, kemana, langsung cari di sana. Mau ketemu sama orang yang suka lihat kain, ke toko kain. Mau ketemu sama Yesus, sharing, sponsor harus sharing. Waduh, udah ini dulu, kupuh dulu orang Surabaya, udah panik dulu. Wah, aku mau ngomong apa ya, Oh, langsung bukan chat COD, chat God, tapi chat GPT. Kasih aku khotbah ini. Orang kan kerasa kok, nggak ada powernya. Khotbah yang sumbernya itu bukan dari COD tapi GPT. Kedalamannya itu nggak ada, no depth. Kayak baca. Tenang aja, persiapan khotbahnya itu nanti nggak perlu 4 jam, 2 jam, nggak perlu. Berlututlah di depan Tuhan, rendahkan hati dan kata, Lord, I depend on you. Aku bergantung padamu Tuhan. Nanti Anda akan kaget ya, orang yang mempersiapkannya rumit dengan orang yang sederhana, yang tak terpelajar seperti nelayan itu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Boom! 3.000 bertobat. Yang sana 3.000 pertanyaan setelah khotbah. The power of life, kuasa kehidupan, kuasa pelayanan, bahkan tuntunan Allah di dalam pekerjaanmu, itu sangat bergantung how you walk with Jesus in prayer. Gimana kau berjalan dengan Tuhan dalam doa, itu beda. Benar beda. Semua orang mencari Engkau. Yesus tetap pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia bangun keluar dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi berdoa di sana, karena dia tahu bahwa itulah tempat terindah. Saat terindah di hadiratmu, berkat tercurah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat ada sukacita. Yesus tahu berkat tercurah melimpah. Oh, doailah, ada padamu. Ku dipulihkan, unload dulu. With you, oh I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. You see, waktu kita berdoa, menyembah sendirian, nggak ada orang lain, itu saat terindah dengan Tuhan. Dan Yesus tahu itu dengan Bapaknya. Satu ayat lagi ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri, Yesus, tetap ini Yesus, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Why? Karena pada waktu dia sendiri di tempat sunyi dan berdoa, bukan karena Tuhan punya suara kurang keras, tapi telinga kita konsentrasi. Jadi mau gak mau suara Bapa jadi lebih jernih di hati. Why? Kenapa kita sendirian? So baca. Karena dia nggak distraksi. Ya. Orang yang menjauhkan diri tempat sunyi, dia nggak lihat apa-apa lagi. Memang bosan sih awal-awal kalau kita sendirian, kalau kita nggak terlatih. Tapi waktu kita sendirian dengan Tuhan itu, di titik tertentu, He is going to speak to you. When He speaks to you, your life will change. Itu bukan berubah. Saya nggak bisa jelaskan, nggak bisa cukup menekankan pentingnya sendirian dengan Tuhan. Dan saya lakukan itu pada pagi hari, karena pagi hari itu fresh. Meskipun pada malam hari juga saya kerap kali berdoa, tetapi paling fresh itu pagi sih. Bukannya pagi dan malam itu mana lebih rohani, sama aja 24 jam milik Tuhan. Tetapi not to us.
Saya nggak mau memberi Tuhan sisa-sisa. Tapi waktu saya masih sekolah, dulu, waktu saya masih, saya kan bertobat SMA 3, ini saya sedikit kesaksian. Nah, anak SMA pergi ke sekolah, nah pas lagi lulus, itu lalu kuliah saya itu di luar kota. Jadi tiap hari saya harus pulang pergi karena saya tidak hidup di kampus. Jadi saya itu keluar kota, sejam pergi, sejam pulang. Dan kalau ada kelas pagi hari ya saya harus pergi lebih pagi. Jadi kita anak-anak muda umur segitu, we are not morning persons. Kita bukan orang pagi. Sekarang nggak punya pilihan. Mau tidur jam berapapun, burung sebelum berkicau kita sudah bangun dulu. Saya mau tidurnya jam berapapun, mungkin bapak ibu di sini, om tante terutama, ya pukul berapa kita bisa balapan sama matahari sampai nomor 2. Ngerti nomor 1 bukan nomor 2. Dia bukan buang air kecil. Lama banget. Sudah selesai keluar, ayo cepat, gabung. Oke, gampang, aku gabung setelah ini ya, kamu masuk dulu. Dia baru bleng, pintu ditutup di belakangnya. Hadirat Tuhan itu lagi. Lalu kali ini saya tidak perlu Tuhan berkata, lihat ke atas. Sebanyak itu nanti keturunan. Saya nggak pernah baca Alkitab. Saya baru sampai Matius, Markus, belum sampai Abraham. Terus saya bilang, bahasa Surabaya ya, mateng. Saya bilang gini, aduh, siapa yang mau nikah sama aku kalau anakku lebih banyak? Dan Tuhan akan reveal ke Anda waktu Anda sendiri. Ada firman tertentu yang kau dapat ketika kau sendirian. Dan suara itu jadi jernih ketika saya tinggalkan teman-teman saya yang main domino dan monopoli. You have to set yourself apart. Memisahkan diri untuk Anda ketemu Tuhan. Meskipun Tuhan ada di mana-mana, matanya memandang ke seluruh bumi. Tapi Tuhan tidak berkenan ditemui just di mana-mana. Tuhan mau kita serius ketika mencari wajahnya. Poin, Tuhan berbicara. Udah simpel. 2 ini aja munculkan. Anda bisa foto kalau mau. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan persembahan dulu ke kaki Tuhan untuk membangun gereja-gereja. Lalu saya ajak kita just pray. Pakai kami semua, pakai gereja ini, pakai setiap pemberian Tuhan, urapi mereka di dunia kerja mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Belum buka guys, kita sudah jalan-jalan. Turun lagi, masih panas. Kita mau ke Ion. Ionnya sudah buka atau belum? Dan Ionnya sudah buka guys. Itu nak. Usi beli cuma sendiri kah? Usi paling parah sekali. Enak gak bro? Bismillah. Ini bawang segini gede. Makan guys.